Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Fahriansyah dengan NIM D1011191115. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Saya di sini akan membuat video review mengenai materi manajemen proyek konstruksi yang mana akan membahas mengenai manajemen biaya dan waktu yang mana didapatkan dari webinar yang nama pembicaranya adalah Bapak Des Indri Prihantoni ST MPPM IPM. Sekian dari pendahuluan saya, lanjut saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen biaya dan waktu produksi. Hal yang akan dibahas di sini adalah 1. 7 masalah sengketa kontrak. 2. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan. 3. Manajemen siklus proyek. 4. Ikhtisar penanganan pekerjaan atau kegiatan. 5. Pengendalian proyek. 6. Jadwal kerja. 7. Revisi jadwal. Dan yang terakhir, validasi pekerjaan. Akan kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu 7 masalah sengketa kontrak. 7 masalah sengketa kontrak itu yang bersumber dari Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, yaitu adalah 1. Pemutusan kontrak atau wan prestasi yang mana mempunyai estimasi atau nilai sebesar 20,23%. Yang kedua, ada perubahan kontrak. Perubahan kontrak itu memiliki jumlah sebesar 19,24%. Yang ketiga, daftar hitam. Daftar hitam mempunyai jumlah atau persentase sebesar 14,30%. Yang keempat, ada penyesuaian harga, yaitu sebesar 10,17%. Yang kelima, ada uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 14,11%. Yang keenam, ada keadaan kahar atau peristiwa kompensasi, yaitu sebesar 10,96%. Dan yang terakhir ada sanksi, yaitu yang mempunyai persentase sebesar 10,96%. Selanjutnya ada pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan itu dibagi jadi dua, yaitu penggunaan jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa itu tentu saja adalah seorang owner atau pemilik dari suatu proyek, dan penyedia jasa adalah kontraktor. Lalu bagaimana dengan konsultan? Konsultan itu hanyalah sebuah pengawas yang mana akan mengawasi pekerjaan dari penyedia jasa dan akan melaporkannya kepada pengguna jasa. Selanjutnya ada manajemen dan siklus proyek. Manajemen siklus proyek itu bisa disingkat menjadi PPB Sidlakom. PPB adalah perencanaan umum, pemrograman, dan penganggaran atau pembiayaan dari suatu proyek yang akan dikerjakan. Lalu Sidla. Sidla adalah survei dan investigasi. Lalu desain. Dan yang terakhir LA adalah land acquisition atau akuisisi lahan apabila diperlukan. Jadi apabila akuisisi lahan tidak diperlukan, kegiatan ini bisa di skip saja. Dan yang terakhir adalah COM, yaitu construction atau pelaksanaan konstruksi, dan manajemen atau pengoperasian dan pemeliharaan. Selanjutnya ada ikhtisar penanganan kegiatan atau pekerjaan. Pada ikhtisar penanganan kegiatan atau pekerjaan itu dibagi menjadi dua, yaitu tahun T-1 dan tahun T. Tahun T-1 itu adalah tenggat waktu 1 tahun sebelum proyek tersebut dikerjakan atau dilaksanakan. Pada tahun T-1 itu terdapat rencana umum pengadaan, yaitu pencanangan rencana atau membuat rencana terlebih dahulu mengenai gedung atau proyek yang akan dibangun pada tahun T nanti. Setelah rencana umum pengadaan, ada perencanaan teknis. Setelah perencanaan teknis, proses tersebut akan dikaji ulang terlebih dahulu. Lalu terjadi pelelangan. Pelelangan itu adalah pencarian atau pelelangan siapa yang akan menjadi kontraktor, siapa yang akan menjadi konsultan. Setelah didapat siapa yang akan menjadi kontraktor dan siapa yang akan menjadi konsultan, akan dilanjutkan dengan tanda tangan kontrak.
Setelah melakukan tanda tangan kontrak, kita sudah mulai masuk ke tahun T. Tahun T itu mulai dari tanda tangan kontrak. Lanjutnya, serah terima lapangan. Serah terima lapangan adalah lahan atau tempat yang ditujukan untuk membangun tersebut telah kita serah terima dari owner ke kontraktor atau kontraktor dan konsultan untuk dibahas lebih lanjut mengenai proyek yang akan dibangun nanti. Setelah terima lapangan, ada serah terima sementara pekerjaan. Setelah serah terima sementara pekerjaan, ada serah terima, yaitu serah terima akhir pekerjaan. Selanjutnya ada pengendalian proyek. Kenapa sih proyek itu harus dikendalikan? Proyek harus dikendalikan karena pasti akan melibatkan interpretasi dari berbagai profesi keahlian yang mana akan membuat proyek tersebut itu lebih terkontrol, karena orang-orang dari berbagai macam profesi keahlian itu akan mengendalikan proyek tersebut. Dan yang kedua, ada melibatkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek. Melibatkan kepentingan berbagai pihak itu pasti akan berpengaruh banyak ke dalam pengendalian proyek, karena dari masing-masing pihak yang berkaitan atau yang terlibat itu tidak ingin mengalami sebuah kerugian. Jadi diperlukan pengendalian proyek. Dan yang ketiga ada perbedaan persepsi. Pengendalian proyek itu harus dikendalikan karena dari perbedaan persepsi tersebut bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat yang lain. Jadi diperlukan pengendalian proyek. Setelah pengendalian proyek, ada tujuan pengendalian proyek. Tujuan pengendalian proyek itu adalah agar sasaran atau target pembangunan proyek tersebut bisa tercapai dengan efisien, efektif, dan tertib. Pada sistem pengendalian proyek itu ada 3, yaitu scope, budget, dan schedule. Scope atau ruang lingkup itu dipengaruhi oleh budget pembiayaan dan schedule, yaitu jadwal. Jadi antara ketiga komponen tersebut, jikalau ada salah satu komponen yang tidak dapat dipenuhi, maka itu akan berakibat fatal dan bisa berakibat kepada hal yang lain, kepada komponen-komponen yang lain. Misal, jadwal. Kalau kita tidak mempunyai jadwal kerja misalnya, kalau kita tidak mempunyai jadwal kerja, itu akan menyulitkan kita dalam mengatur keuangan. Mengatur keuangan, jika terdapat kesulitan, itu akan berpengaruh kepada pekerjaan kita yang akan melibatkan ruang lingkup di sekitar kita. Lalu, kalau ingin efektif, diperlukan jadwal kerja. Jadwal kerja bertujuan untuk memberikan rencana pelaksanaan dan urutan pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan, lalu identifikasi kegiatan-kegiatan utama, lalu sebagai alat komunikasi mengenai rencana pekerjaan, lalu mengukur dan melaporkan kemajuan, lalu sebagai alat untuk pemantauan, dan yang terakhir sebagai dasar untuk memberikan kebutuhan pekerjaan, alat-alat dan bahan, serta pengendalian keuangan. Jadi selain itu, jadwal kerja itu ditujukan untuk hasil yang efektif dan efisien jika pengerjaan tersebut itu sesuai jadwal. Lalu bagaimana kalau itu tidak sesuai jadwal atau mungkin mengalami keterlambatan mengenai jadwal pekerjaan tersebut? Selanjutnya perlu revisi jadwal. Revisi jadwal itu bertujuan untuk memajukan proyek yang mengalami keterlambatan. Revisi jadwal itu salah satu contohnya adalah perpanjangan waktu pelaksanaan. Perpanjangan waktu pelaksanaan dalam membangun sebuah proyek yang mana diakibatkan oleh salah satunya kekurangan mengenai ketersediaan personil atau barang yang diakibatkan oleh bencana, epidemik, atau tindakan pemerintah. Lalu bisa mendapatkan faktor dari perubahan kuantitas pekerjaan dalam kontrak, dan yang menyebabkan terakhir adalah kemajuan pekerjaan terlalu lambat untuk dapat diselesaikan dalam periode pelaksanaan. Pada revisi jadwal kali ini itu terdapat kontrak kritis. Kontrak kritis itu dibagi jadi 2, yaitu periode 1, periode 2. Periode 1 itu adalah rencana 0% sampai 70% dari kontrak, yaitu atau realisasi fisik itu terlambat lebih besar dari 10% dari rencana saat itu. Jadi diperlukan revisi jadwal. Dalam periode kedua, itu rencana sekitar 70% sampai 100% dari kontrak. Namun realisasi fisik terlambat lebih besar dari 5% dari rencana saat itu.
Dan yang terakhir ada validasi pekerjaan. Validasi pekerjaan itu bertujuan agar sang pemilik proyek itu mendapatkan jaminan mengenai proyek yang akan dia bangun tersebut dari sang penyedia jasa, yaitu kontraktor. Singkatnya adalah kontraktor memberikan hasil bangunan atau proyek yang diminta oleh pemilik, lalu sang pemilik akan memvalidasi pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan rencana anggaran biaya dan yang lain-lain. Lalu setelah sudah divalidasi oleh sang pemilik, baru sang pemilik bisa dapat membayar sang kontraktor dan sang kontraktor bisa dapat uang mengenai pembangunan tersebut. Terima kasih telah nonton video saya kali ini. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Proyek Konstruksi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.